Saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Jadi, menurut saya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu melihat apakah ilmu pendidikan masih relevan, benar-benar ilmiah, dan memiliki nilai baik bagi manusia. Filsafat ilmu mengawasi apakah ilmu pendidikan masih sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, di era sekarang, pendidikan harus terus menyesuaikan diri agar tetap bermanfaat. Filsafat ilmu membantu memahami pendidikan dari berbagai sudut pandang, sebagai fakta yang bisa diukur atau sebagai pengalaman sosial yang dipengaruhi lingkungan dan budaya. Pendidikan menggunakan metode yang benar dan dapat dibuktikan. Jadi, metode pembelajaran tidak boleh hanya berdasarkan pendapat, tapi harus didukung penelitian dan data. Dengan begitu, ilmu pendidikan terhindar dari cara-cara yang tidak ilmiah. Sedangkan dalam aspek nilai-nilai, filsafat ilmu mengingatkan bahwa pendidikan tidak hanya soal pengetahuan, tapi juga tentang etika, keadilan, dan pembentukan karakter. Pendidikan bersifat manusiawi, menghargai orang peserta didik, dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik. Jadi, filsafat ilmu berfungsi sebagai dasar untuk menjaga agar ilmu pendidikan tetap relevan, ilmiah, dan memiliki nilai moral yang baik bagi kehidupan manusia. Dan bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Jadi, menurut saya, pendidikan yang bermakna dan bernilai berpengaruh terhadap perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan tidak hanya mengajarkan informasi atau teori, tetapi melatih cara berpikir secara kritis. Seseorang tidak hanya tahu suatu ilmu itu benar, tetapi juga memahami dasar dan tujuan ilmu. Pendidikan juga mengajarkan nilai etika dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Ilmu tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemajuan masyarakat dan lingkungan. Perkembangan filsafat ilmu dipengaruhi oleh perubahan dalam dunia pendidikan. Munculnya metode ilmiah, eksperimen, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Pentingnya pendidikan yang kritis dan berdasarkan pengalaman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang bermakna dan bernilai menjadi dasar penting dalam perkembangan filsafat ilmu karena membantu membentuk cara berpikir secara kritis, memperhatikan nilai etika, serta mendorong perkembangan ilmu pengetahuan agar lebih bermanfaat bagi kehidupan. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Menurut saya, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu memahami dan mengkaji masalah pendidikan secara mendalam. Filsafat ilmu tidak hanya melihat masalah dari permukaan, tapi juga mencari hakikat, cara memperoleh pengetahuan, dan nilai-nilai yang ada dalam pendidikan. Analisis filsafat ilmu. 1. Ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat pendidikan. Melalui ontologi, saya dapat memahami apa tujuan pendidikan, peran guru, peran siswa, dan makna belajar itu sendiri. Nomor 2. Epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan dianggap benar. Dalam pendidikan, hal ini berkaitan dengan metode pembelajaran, cara guru mengajar, dan bagaimana siswa memperoleh pemahaman. Nomor 3 yaitu aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan tujuan pendidikan, memahami pentingnya nilai moral, etika, tanggung jawab, serta tujuan pendidikan bagi individu dan masyarakat. Penerapan dalam pendidikan ontologi membantu memahami tujuan pendidikan yang ingin dicapai.
Epistemologi membantu menilai metode belajar dan sistem penilaian yang digunakan. Aksiologi membantu melihat apakah pendidikan sudah sesuai dengan nilai yang baik. Jadi kesimpulannya, menurut saya filsafat ilmu penting karena membantu peserta didik berpikir secara kritis dan sistematis dalam memahami serta menyelesaikan masalah pendidikan melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan, mata pelajaran seperti IPA, IPS, dan matematika dijadikan pelajaran utama karena objek yang jelas dan dapat dibuktikan. Pembelajaran menggunakan metode inquiry dan problem-based learning agar siswa terbiasa berpikir secara logis dan kritis. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan ketelitian diterapkan dalam pendidikan. Nomor 2, dalam pengembangan kurikulum. Tujuan pembelajaran disusun dengan bidang ilmu yang dipelajari. Materi pembelajaran dipilih agar siswa dapat berpikir secara logis, melakukan observasi, dan eksperimen. Struktur kurikulum dibuat runtut, mulai dari pengamatan, perumusan masalah, eksperimen, hingga penarikan kesimpulan. Nomor 3, dalam proses pembelajaran, siswa diajak mengamati, bertanya, mengumpulkan data, dan menarik. Pembelajaran berbasis masalah membantu siswa mencari solusi dari masalah nyata. Demonstrasi dan eksperimen membuat siswa lebih mudah memahami materi. Nomor 4, dalam evaluasi pembelajaran, penilaian dilakukan secara objektif dengan kriteria yang jelas. Guru menggunakan penelitian seperti proyek, praktik, dan portofolio agar kemampuan siswa terlihat secara nyata. Nomor 5 yaitu dalam pembentukan karakter ilmiah, siswa dibiasakan bersikap jujur, teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Guru melatih siswa berpikir kritis, mencari bukti, dan menghargai berbagai pendapat. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu sangat penting dalam pendidikan karena menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, dan pembentukan karakter siswa. Dengan penerapan filsafat ilmu, siswa tidak hanya memahami ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki cara berpikir ilmiah dan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari.